dan ada sejarawan hebat yang namanya Sartono Kartodirjo dan menulis disertasi di kampung saya sendiri. Ya kan, maksudnya pemberontakan petani Banten dia menulis. Dan ceritanya saya baca di itu sampai dilaporin ke polisi kan? Oh itu lain lagi. Oh lain lagi, kirain masalah ini juga. Enggak lain lagi. Gimana itu ceritanya? Perpustakaan saya Jadinda dulu reot gitu, punya yayasan. Mungkin saya satu-satunya pengunjung setia ke perpustakaan itu. Seriously. Yang punya ini member. Saya datang ke situ. Saya punya dosa itu. Ada satu buku yang belum saya kembaliin sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos, ketemu lagi di Banpos Podcast. Jangan lupa langsung saja subscribe yang belum subscribe, wayahe juga like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ya. Ini seorang sejarawan yang sudah melanglang buana kemana-mana ini. Dia asli Banten dan banyak mengeksplorasi sejarah-sejarah di Indonesia, termasuk penggagas dari media yang membahas masalah sejarah. Kita sambut ini Boni Triana. Siap, Bang? Siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini sibuk banget nih kayaknya. Iya, beberapa hari belakangan ini sibuk karena ya semua tahu juga saya caleg ya. Jadi sekarang sibuknya saya kurang begitu suka pakai kata, kalau teman-teman lain saya turun ke dapil, kalau saya pulang kampung. Karena saya dicalekkan di kampung halaman saya sendiri ya, di kampung leluhur saya gitu. Jadi ya kayak pulang kampung aja biasa. Di Lebak tuh ya? Di Lebak, Pandeglang. Cuman bedanya sebelum saya jadi caleg, saya pulang itu ya ketemu saudara, tidak dalam rangka gitu. Dan ya biasa aja silaturahmi. Sekarang saya ketemu lebih banyak saudara dan kerabat gitu ya. Ya dalam rangka pertarungan itu, tapi ya paling enggak saya ingin memahaminya peristiwa politik ini ya sebagai eksperimen sosial buat pribadi saya ya. Artinya saya bisa mendengar, bertemu langsung, menyaksikan apa yang ada gitu di kampung saya, bahkan sampai ke pelosok gitu. Dan ya banyak lah, kayak misalkan mengingatkan kembali pada cerita Max Havelaar dalam romannya Multatuli kan, dalam beberapa hal ya. Jadi itu buat saya kayak ziarah gitu ya, pergi lagi atau revisited pergi lagi, mengunjungi lagi tempat-tempat yang saya selama ini cuman saya baca gitu. Bahkan di kampung saya sendiri saya nggak pernah datang ke situ gitu. Tapi gitu. Kang Bon ini lebih dikenal sebelumnya kan sebagai sejarawan ya. Ya. Sementara kayaknya sekarang ini profesi sejarawan tuh kurang populer ya di kelompok muda gitu. Nah, latar belakang mau menggeluti jadi di dunia sejarah itu apa sih? Saya ini besar dilahirkan di sebuah keluarga yang penuh sejarah sebetulnya. Jadi waktu kecil itu ayah saya tuh sering cerita gitu di meja makan. Siapa kakek saya, siapa leluhur saya, cerita. Terus karena dia dulu kerja di perkebunan, saya sering dibawa ke jadi dulu saya kecil itu di Sumatera ya. Jadi saya lahir di Rangkas Bitung karena ayah kerja di perkebunan di Sumatera. Seringkali kalau liburan saya ke sana. Jadi waktu kecil saya dibawa, SD saya dipindahkan lagi ikut sama nenek saya di Rangkas Bitung. Jadi kalau liburan saya pergi ke Sumatera gitu, Palembang gitu. Saya pergi ke wilayah transmigrasi yang banyak orang-orang dari Jawa transmigrasi ke sana dan ada beberapa orang veteran perang. Nah, saya sering dibawa ke situ sama ayah saya dulu, dengerin cerita apa. Jadi gambaran ataupun pengetahuan sejarah, seingat saya ya, saya refleksikan lagi sekarang, pengetahuan sejarah di kepala saya itu udah saya dapetin dari kecil, dari keluarga, dari pengalaman-pengalaman itu, ya mungkin tanpa sengaja mendesain diri saya menjadi seorang yang suka sejarah gitu ya. Saya masih ingat waktu SD gitu, kelas 2, saya dibawa ke toko buku sama ayah saya suruh beli buku, ada 2 buku yang saya beli, saya masih ingat. Yang pertama itu buku tentang pertempuran Surabaya, karena di depannya ada gambar perang tuh. Peristiwa Yamato di Hotel Oranye. Yang kedua saya beli
buku, ya kan, yang covernya itu ada harimaunya. Saya pikir tentang binatang gitu, dan ternyata itu novel karya Mohtar Lubis. Itu harimau-harimau. Jadi ketika saya baca ini kok apa nih, baru kemudian saya baca besar gitu ya, yang saya baca itu. Nah, itu membuat saya udah tertarik sama sejarah. Sampai kemudian saya lulus SMA, ya. Belum lulus SMA, sorry, saya 97 lulus SMA. Saya baca, jadi om saya itu kuliah di jurusan politik, bukunya banyak banget, ya. Saya sering baca, beberapa bukunya saya colong, gitu, saya pinjam tanpa izin. Nah, saya masih ingat tuh SMA, masih SMA. Saya baca buku karya Dr. Alfian, Pembangunan Politik dan apa saya lupa ya. Itu kayak kumpulan esai dia. Nah, di dalam satu chapter ada satu artikel dia review atau resensi bukunya Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten. Saya baca itu. Dari sejak saat itulah saya baru tahu ada jurusan sejarah. Kita kan nggak tahu dulu anak SMA di kampung di Rangkas Bitung ya. Ya kota lah lumayan, kota kecil. Gak ada internet. Tapi saya nggak tahu ada jurusan yang namanya jurusan sejarah. Dan ada sejarawan hebat yang namanya Sartono Kartodirjo dan menulis disertasi di kampung saya sendiri. Ya kan, maksudnya pemberontakan petani Banten dia menulis. Itu momen ketika saya pertama kali tahu ada jurusan sejarah. Yang kemudian akhirnya ketika daftar UMTN, saya daftar jurusan sejarah, masuk di Undip. Masuk, sekeluarga saya bingung dulu. Kakak saya yang pertama perempuan ya, yang sekarang Sekda Banten itu pertanian, ya kan. Yang kedua ekonomi, yang ketiga hukum, jelas semua ya kan, mainstream semua tuh jurusannya. Tiba-tiba saya anak paling kecil pilih sejarah, ibu saya kamu jadi apa? Mau jadi guru katanya. Karena itulah terbatasnya. Tapi karena saya hobi, saya ambil aja jurusan sejarah di Undip. Waktu itu mahasiswanya paling 20 orang. Sekarang udah puluhan orang, udah banyak. Saya ambil, saya kuliah, saya lulus, saya jadi wartawan. Belum lulus saya jadi wartawan, tapi sebelum lulus juga saya udah nyusun buku. Revolusi Belum Selesai namanya, tentang kumpulan pidatonya Bung Karno yang disembunyikan Orde Baru gitu. Jadi pengalaman-pengalaman ini kemudian memutuskan saya menjadi mahasiswa sejarah, kemudian menjadi sejarawan. Tapi saya lebih kepada sejarawan publik ya, bukan sejarawan profesional yang ngajar di kampus gitu. Tapi sebagian kaki saya ini nggak pernah lepas dari kegiatan ilmiah yang sifatnya itu kayak seminar, pertemuan. Itu tetap saya jalanin gitu. Kadang-kala ngajar. Mulai tahun ini misalkan saya juga mengajar di Belanda di Reinward Academy. Amsterdam School for Kunsten. Kayak semacam universitas untuk sekolah seni lah gitu ya. Saya ngajar di sana semester ini. Ya walaupun sekarang ngajarnya repot juga kalau kita bolak-balik, kadang online gitu kan. Saya mengajar juga di Amsterdam. Nah, ini makin menggiring saya jadi sejarawan ya. Tapi ini kan belakangan. Kesininya ya terus saya ikut bantu bikin Museum Multatuli, ikut mengadvokasi Gedung Sarekat Islam, nulis buku juga, bikin majalah Historia juga, sampai sekarang udah jalan 14 tahun gitu. Bicara di seminar, di kampus, ya begitu. Tapi saya sejarawan publik gitu ya. Nah, saya punya buku, saya nulis buku juga gitu. Ada bukunya, biografi rata-rata tentang tokoh-tokoh. Yes, kalau orang Rangkas bilang ngereuy ya, jadi saya jalanin aja. Saya menikmati pekerjaan ini sampai pada titik saya udah ada di comfort zone. Sampai pada titik saya udah di zona nyaman ini. Ketika dicalekan nih saya keluar dari zona nyaman itu. Ya, selama 20 tahun saya jadi sejarawan, intelektual publik gitu. Ya udah nyaman. 5 tahun terakhir tugasnya nambah lagi. Saya jadi kurator di Rijksmuseum. Rijksmuseum itu museum nasional di Belanda. Itu museum satu dari 10 museum terbaik di dunia ya. Museum cukup besar ya. Gengsinya gede. Orang Belanda sendiri untuk masuk ke situ jadi kurator itu nggak sembarangan ya. Saya dan Amir Sidarta dari Indonesia jadi kurator di sana untuk pameran tentang Indonesia. 4 tahun lah saya di sana. Selama di sana
kemudian kebebanin tugas lagi. Saya per 2021 bulan Februari diminta ditunjuk melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk jadi sekretaris tim repatriasi koleksi asal Indonesia dari Belanda. Yang kemarin momennya baru berlangsung tuh ada ratusan 400 lebih 400 barang berharga ya. 472 barang berharga dari masa kolonial kita kembalikan. Itu urgensinya apa sih, Kang, mengembalikan barang-barang berharga itu ke Indonesia? Saya pakai joke dulu ya. Ada orang nyolong mobil kita. Suatu hari mobilnya ketemu, ya kan? Terus si malingnya bilang, wah, ngapain saya balikin barang ke kamu? Kamu garasi mobilnya nggak punya. Bener apa enggak gitu? Lah ini kan punya kita, apa urusannya kamu nanyain garasi dulu, masa mau kita parkir atas genteng, kamu terserah kita kan. Nah, ini jawaban serius, itu coba bercandanya. Jawaban seriusnya adalah ini benda bagian dari peradaban kita. Benda bagian dari kebudayaan kita yang selama beratus tahun ada di Belanda, dan kita tidak pernah mengetahui apapun tentang barang ini. Dan kita tidak pernah punya pengetahuan apapun tentang barang ini. Ya kan? Iya. Kita hanya tahu benda itu ada di Belanda, ada di museum di sana. Orang yang punya duit dari Indonesia bisa melihat, orang yang pergi sekolah ke sana bisa melihat, tapi warga kebanyakan di Indonesia nggak pernah bisa punya kesempatan untuk lihat. Artinya secara pendidikan akses. Artinya kita tidak pernah punya kesempatan yang equal, yang merata, yang setara untuk mengakses pengetahuan yang ada di benda-benda tersebut. Ya kan? Iya. Nah, kalau dia pulang, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak dari benda-benda tersebut. Ya. Jadi urgensinya adalah bagaimana kita membagikan pengetahuan kepada publik dari benda-benda ini. Itu kalau pertanyaannya tadi, kalau sejak kapan kita ingin mengembalikan ini? Sejak lama. Ini tuh utang kemerdekaan yang belum tunai dilunasi. Dan ceritanya saya baca di itu sampai dilaporin ke polisi kan? Oh, itu lain lagi. Oh, lain lagi. Kirain masalah ini juga. Enggak lain lagi. Gimana itu ceritanya? Jadi tadi saya bilang 2018 saya tuh udah mulai kerja di Rex Museum, saya jadi kurator, kemudian tahun 2000 itu tahun kemarin itu. Nah, tahun kemarin itu begini, di Belanda ini ada banyak diskusi dan perdebatan mengenai revolusi kemerdekaan Indonesia, mengenai situasi ketika kita dari tahun 45 sampai dengan 49, ya kan? Nah, di tahun 45 sampai dengan 49 ini ada berbagai macam penafsiran, ya kan? Terutama orang-orang yang pernah mengalami hidup di sini, ya, orang-orang yang kemudian ke Belanda. Sebagian dari mereka itu kan korban dari revolusi kan yang penuh kekerasan itu. Mereka trauma, mereka kemudian membawa trauma itu ke sana, mereka juga korban dari revolusi ini. Namun di Belanda berkembang satu cerita untuk merujuk zaman itu ya, mereka punya istilah sendiri, namanya bersiap, zaman bersiap. Kata-kata bersiap bagi orang Indonesia itu nggak ada artinya apa-apa, ya kan? Iya. Nggak ada, itu nggak ada meaningnya apa-apa. Itu cuman ya siap-siap aja gitu. Iya. Cuman dulu ketika masa kemerdekaan, para pemuda itu kan setelah Jepang kalah, kita merdeka 17 Agustus, kan ada kabar bahwa Belanda mau datang lagi. Iya. Nah, itu mereka sebut sebagai masa persiapan melawan, menghadapi itu. Sementara Belanda sisa yang dimasukin ke kamp tahanan sama si Jepang ini juga baru dibebasin. Jadi Anda bisa bayangkan euforia, histeria yang terjadi antara ada ancaman invasi Belanda lagi datang, dan ada sebagian kecil orang-orang Belanda sipil orang-orang sipil yang baru dibebaskan dari tahanan Jepang, ya, dalam keadaan yang sangat chaos itu mereka menjadi korban gitu kan. Nah,
Bagi sebagian orang Belanda yang punya pengalaman dan anak keturunannya, mereka kan bilang, oh ini zaman bersiap, zaman bersiap. Kalau kita tanya, zaman bersiap itu adalah zaman ketika orang Indonesia itu melakukan kekerasan terhadap kami. Korbannya siapa? Korbannya selalu datang dari 3 kategori ras dan etnis. Orang Belanda, orang Indo-Belanda, dan orang Cina. Artinya itu kategori ras. Dan orang Cina juga orang Manado. Etnis. Iya. Kalau ditanya siapa pelakunya, orang Indonesia, orangnya mana gitu kan. Nah, saya melihat ada bias rasisme di sini dalam istilah ini. Dalam istilah bersiap. Karena apa? Ya ada tendensi itu. Buat saya, kita mengakui ada kekerasan terhadap mereka. Tapi kekerasan ini nggak ujuk-ujuk datang. Kekerasan ini berakar ke masa kolonial yang sangat rasialistis. Kita tahu dalam masa kolonial, masyarakat Hindia Belanda itu dibagi dalam beberapa kategori ras. Pertama itu orang Eropa, kulit putih. Kedua tuh orang, bahasa Belandanya Vreemde Oosterlinge, atau apa namanya, timur asing. Jadi orang Cina, orang Arab, orang India, itu dalam satu kategori yang sama. Yang ketiga baru Inlander gitu. Nah itu orang-orang Jawa gitu ya. Nah, ini 3 kategori ini dibikin oleh pemerintah kolonial, ya tentu mempengaruhi cara pikir orang di tahun 45 lah. Artinya kekerasan yang terjadi itu, kita bukan membenarkan kekerasan itu ya. Saya sekali lagi saya mengakui ada kekerasan itu, tapi saya mencoba memberikan penjelasan itu. Nah, penjelasan itulah yang saya tulis di koran. Di koran Belanda. Di koran. Karena begini, revolusi Indonesia tahun 45-49 itu bukan soal kekerasan aja. Kita punya Hairil Anwar menciptakan puisi yang menjadikan revolusi itu sebagai inspirasi. Kita ada Usmar Ismail menciptakan lagu yang sumber inspirasinya revolusi. Kita punya Ismail Marzuki, yang lagu Usmar Ismail film. Oh iya. Ismail Marzuki lagu. Iya. Kita punya Pramudia Nantatur. Kita punya penulis hebat, kita punya orang-orang yang berkarya dengan menjadikan di masa-masa revolusi. Jadi artinya pada masa revolusi itu ini nggak melulu soal kekerasan. Itu yang saya jelasin. Terus yang berikutnya, istilah yang ada itu juga bukan cuma bersiap. Nenek saya wawancarai, nenek saya juga di sini. Dia meninggal umur 92 tahun ya. 2017 dia meninggal. Sebelumnya saya sempat wawancarain. Dulu dia bilang zaman revolusi kita harus ngeli. Apa itu ngeli? Ngeli itu pindah dari satu desa ke desa lain yang mencari aman. Itu bentuk kekerasan juga, bagaimana pemaksaan orang harus pindah. Ya, istilah ngeli, ada gedoran, ada macam-macam istilah. Dan bukan satu-satunya itu yang saya kemudian tulis di koran. Gara-gara saya nulis itu, sekelompok, ada namanya organisasi Federasi Indo-Nederlanders atau Federasi Indo-Belanda. Jadi mereka adalah generasi kedua, ya. Ada juga yang masih kecil gitu, pernah hidup di sini, yang lahir di sini gitu. Merasa saya ini melakukan pemutarbalikan fakta ataupun denial gitu. Dan juga menghasut kebencian terhadap minoritas. Mereka kan minoritas. Kalau di Belanda itu ada undang-undang yang melindungi minoritas. Jadi LGBTQ itu dianggap minoritas, itu nggak boleh dipersekusi. Ya, pokoknya kelompok minoritas nggak boleh persekusi. Nah, mereka menganggap saya melakukan penghasutan kebencian itu. Laporin saya ke polisi. Saya dilaporkan, artikel saya muncul 11 Januari 2022. Saya dilaporin tanggal 13 Januari ke kantor polisi di Den Haag. Laporin, tuduhannya tadi. Yang kedua tuduhannya adalah, jadi di Belanda ini, di Uni Eropa ini, di Eropa lah ya, ada satu peraturan, kalau ada orang menyampaikan di muka publik pendapat mengenai atau apa, semacam menolak atau mengingkari, ya, denier, mengingkari kenyataan tentang Holocaust yang terjadi di Perang Dunia Kedua oleh Nazi, itu bisa dikenain hukuman. Kalau bilang, Holocaust itu bohong, nggak pernah terjadi, kamu ngomong gitu di depan publik, kamu bisa kena hukuman. Karena dia itu udah fakta. Ya kan? Nah, mereka ini, orang-orang ini mencoba menyamakan saya dengan tindakan itu, dengan menuduh saya sebagai
bersiap denier. Jadi istilahnya kalau di Perang Dunia Kedua terhadap Yahudi itu Holocaust, kalau dalam hal ini bersiap. Mereka tuduh saya bersiap denier dengan harapan bisa membebani saya dengan tuduhan yang sama dengan yang terjadi dengan mereka. Nah, itu yang terjadi pada saya. Ya heboh lah. Kenapa heboh? Karena ditunggangin sama politikus sayap kanan. Jadi ada politikus-politikus Belanda kayak Martin Bosma dari sayap kanan. Ada grupnya Geert Wilders dari yang anti imigran, yang bahkan si Geert Wilders pernah bikin film Fitnah. Nah, itu pokoknya geng-geng itu nunggangin lah. Ya jadi gede. Jadi besar. Jadi berita internasional masuk kemana-mana. Kita santai-santai aja. Kita santai-santai aja. What doesn't kill you make you stronger katanya. Gitu kan, saya santai-santai aja. Saya dilaporin ke polisi. Saya tetap datang ke Belanda. Nah, untung saya juga punya lawyer yang bagus di sana. Ada Jan Hendrik Pimon namanya, itu lawyer yang sangat bagus. Ya saya hadepin aja. Kemudian terus tuh bergulir sampai itu kan bulan Januari Februari kasusnya masuk terus. Kasusnya sempat ditolak di Kejaksaan Agung Belanda Februari, tapi banding lagi. Jadi sebetulnya in total kasus itu baru beres 5 Januari tahun ini. Dengan keputusannya, keputusannya udah inkrah, nggak bisa diterusin. Artinya nggak ada masalah ya sama tulisan itu ya? Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi tetap berkasus, tetap naik terus. Walaupun sebagian teman bilang, maunya lu diadilin katanya. Wah, biar rame, enak aja, mau kita drama apa. Nah sampai kemudian bulan Mei saya dipanggil di Parlemen Belanda, diundang ke Parlemen Belanda. Saya menjelaskan maksudnya apa di depan anggota Parlemen Belanda. Jadi sebelum saya masuk ke Parlemen Indonesia, saya udah duluan masuk ke Parlemen Belanda. Tapi di Belanda itu begitu ya, masalah-masalah seperti itu sampai bisa ke parlemen ya? Itu sebenarnya kita juga bisa begitu. Ada perbandingan kasus-kasus seperti ini yang kemudian ditunggangi besar gitu kan. Karena bagi mereka ini hal yang sangat sensitif. Karena isu-isu kemerdekaan Indonesia sendiri kayaknya masih pro kontra ya di Belanda itu ya. Masih kemarin kan yang kita saksikan Perdana Menteri kan setelah peristiwa itu kan juga ada statement dari Perdana Menteri, kemudian ada minta maaf lah, kemudian ada macam-macam lah yang terjadi setelah itu. Ya apa yang terjadi sama saya itu bagian ya dari perdebatan itu. Ya kemarin Perdana Menteri Belanda di parlemen berdebat kan tentang pengakuan kemerdekaan, dan sebagian sayap kanan bilang ya kita bilang nih terang-terangan bilang bahwa ya, sampai sekarang kita menyesalkan bahwa kita telah kehilangan koloni kita Indonesia gitu. Itu mereka masih begitu. Jadi sebetulnya bukan dunia ini, sebagian orang itu masih punya mengidap mindset superiority kompleks ya. Sementara di bangsa kita juga ada yang merasa inferiority kompleks. Jadi merasa lebih rendah daripada yang sama aja lah gitu. Ngopi dulu Kang. Wih, menarik ya. Terus Kang Bon ini juga menginisiasi atau menggagas lahirnya Museum Multatuli. Nah itu latar belakangnya kayak gimana itu? Ini juga berkaitan sama karir saya sebagai sejarawan dan juga sebagai orang di kampung saya. Ini terjadi gini. Waktu saya SMA, waktu saya kecil, belum SMA, saya pergi ke rumah kakek saya menemukan buku roman Multatuli. Waktu saya baca saya masih bingung. Itu mungkin SMP lah saya. Max Havelaar ya? Max Havelaar. Saya baca nggak ngerti. Kemudian waktu saya SMA, saya mulai ngerti dikit, saya baca. Nah, SD saya sekolah itu SD Multatuli disebutnya. Saya nggak pernah punya pengetahuan apa-apa sama Multatuli ini, ya kan? Cuma tahu sekolah di Multatuli. Ya udah, itu di Jalan Multatuli itu. Nggak tahu Multatuli itu siapa. Nah, kemudian suatu kali saya pernah juga waktu SMA ngelihat ada turis datang ke Rangkas. Kayak orang bingung gitu nyariin di mana Multatuli. Orang nanya nggak ada yang tahu di mana tempatnya kan, bingung semuanya kan, nggak ada tahu. Nah kemudian sampai kuliah saya merasa gila ya. Ini cerita yang udah di saat itu masih mungkin 40 bahasa ya. Sekarang udah 42-43 bahasa itu diterjemahkan. Gila ya cerita yang sebegini. Sudah difilmkan juga kan itu. Cerita yang sebegini besar di kampung saya. Kita nggak pernah tahu ini tempatnya di mana. Kita nggak pernah tahu ada apa. Gila juga gitu kan. Buat saya gilanya gini. Kita punya cerita kuat yang nggak pernah kita perlakukan dengan layak.
Sampai kemudian 2014 saya ketemu bupatinya yang baru terpilih, Ibu Iti gitu ya. Nah, Ibu Iti cukup responsif ya, dia cukup maju juga pikirannya. Saya ketemu, saya ngobrol, dia oke, dia bilang. Sesuai dengan visi dia. Nah, mulailah kita kerja tuh 2014, 15, 16, 17. Saya kawal 2016, bahkan rombongan bupati kita bawa ke Belanda, bertemu dengan pihak di sana, jadi pemberitaan juga. Dan kemudian 2017 persiapan terakhir, jadilah 2018 itu bulan Februari, 11 Februari jadi museum dan perpustakaan, jangan lupa di sebelahnya ada perpustakaan Sajadinda. Dan itu disupport oleh gubernur waktu itu Bang Rano Karno, Bang Dul. Dia yang support tuh. Kemudian dia nggak pilih lagi kan. Jadi waktu diresmikan itu bukan dia lagi gubernurnya. Februari 18. Nah, berjalan, kemudian selain bikin museum, saya punya pikiran waktu itu, ini museum nggak bakal hidup kalau nggak ada suatu program publik yang bisa ngundang orang. Maka saya menginisiasi Festival Seni Multatuli. Yang pertama 2015 kita bikin produksi opera Sajadinda, Ananda Soekarlan. Konsep dari Festival Seni Multatuli itu kolaborasi. Jadi bagaimana seniman yang disebut seniman nasional gitu ya, datang berkolaborasi sama seniman lokal menciptakan sesuatu karya. Konsep itu dipegang sampai sekarang. Dan ada exchange, ada pertukaran pikiran. Karena menurut saya Rangkas Bitung, Lebak secara umum dengan ibu kota Jakarta yang menjadi center perhatian internasional nasional, itu jaraknya cuma 2 jam. Tapi seringkali gap ataupun jarak cara berpikir dan jarak pengetahuan itu jauh timpang ya. Akses ya, konektivitas tuh kayak timpang gitu. Jadi motivasi saya waktu itu gimana caranya saya membangun jembatan gitu ya. Nah, Museum Multatuli ini juga dijadikan hub untuk anak-anak muda, sampai sekarang jalan tuh. Ada anak-anak latihan seni, jadi dia hidup. Ya kan? Itu yang saya tidak miliki ketika saya masih muda dan masih remaja di kota itu. Gak ada dulu. Perpustakaan Sajadinda dulu reot gitu, punya yayasan. Mungkin saya satu-satunya pengunjung setia ke perpustakaan itu. Seriously. Yang punya ini member. Saya datang ke situ. Saya punya dosa itu. Ada satu buku yang belum saya kembaliin sampai sekarang. Nah itu ditagih ya. Iya. Jadi serius, saya waktu itu satu-satunya pengunjung mungkin. Saya tahu penunggu perpustakaan itu cuma 2 ibu tuh. Ada 2 ibu-ibu di kursi itu, nggak ada yang ngunjungin. Saya datang ke situ kalau nggak baca komik Asterix Obelix itu, saya baca beberapa buku, itu sayanya ngunjungin tuh. Nah, kemudian setelah saya udah agak punya posisi gitu ya, punya pengaruh gitu. Saya bikin deh gitu. Itu juga bukan duit saya ya, duit pemerintah, tapi paling nggak kita juga berpartner. Jadi ini kalau saya katakan Museum Multatuli itu adalah hasil dari kerja kolektif. Bukan saya sendiri. Saya sih cuman narik picunya aja. Iya. Tapi dari tahun 2014 ke 2018 ya, itu bisa lama gitu ya. Kendalanya apa aja sih waktu itu? Enggak kendala. Buat saya, gini, di kita itu punya kebiasaan karena mungkin kita punya Sangkuriang, cerita Bandung Bondowoso, menciptakan suatu hal dalam satu malam. Buat saya, menciptakan produk yang bagus itu ya butuh waktu. Gitu. 2014 tuh ide. 2015 tuh ada FGD, 2016 ada FGD, ada persiapan segala macam. Itu kemudian jadi, nggak ada kendala. Tapi matang. Gitu. Kalau di kita kan perencanaan tuh ya ini masalahnya. Kita bikin perencanaan tahun kemarin akhir, ya, kita eksekusi tahun sekarang. Harus beres juga tahun sekarang. Kenapa? Harus LPJ. Kenapa? Kalau multi years nanti masalah banyak. Ya kan? Iya. Saya nyiapin pameran di Rex Museum 4 tahun. Research mateng gitu loh. Artinya harus matang supaya ketika jadi juga aksesnya lebih maksimal ya. Iya dan ya yang kalau ditanya itu lama ya Museum Multatuli jadi begitu loh. Jadi ya itu hasil dari mikir, dari membuat konsep yang matang, mikirin segala macam. Ya jadinya begitu. Nah, kalau bicara tadi itu akses antara Rangkas Bitung atau Lebak ke Jakarta itu kan deket ya, tapi selama ini kayaknya akses soal sejarah di Rangkas Bitung itu kurang terekspos ya kan. Sebenarnya Lebak itu banyak
kejadian-kejadian penting lah dalam sejarah perjalanan bangsa itu kan dari ya itu tadi soal Maksa Pelar, terus perlawanan pemuda kalau di film mah di Lebak Membara, ya. Terus Tan Malaka juga pernah dirangkas, pernah dilebak gitu kan. Nah, gimana sih ininya soal sejarah Lebak itu atau sampai sekarang ini ada hal-hal yang belum terungkap? Ya karena memang tidak ada riset, tapi sekarang beberapa ada. Juga yang kedua begini, sejarawan itu kan riset menghasilkan narasi. Nah yang hal lain yang harus kita pikirkan juga adalah bagaimana memproduksi konten yang bentuknya kreatif dan bersifat pop culture. Iya. Sehingga orang nonton kayak gini. Mengikuti kemajuan zaman ya. Cerita kalau tentang Tan Malaka di Bantul udah ditulis sama Hari Puze. Ada cerita banyak lengkap gitu. Iya. Tapi bagaimana orang luas bisa menikmati baca buku segede bantal gitu? Iya. Ya kan kalau akademisi dia punya kewajiban dan dia punya kenikmatan baca karena dia harus. Buat publik enggak. Tapi bagaimana misalkan membuat film dokumenter atau film fiksi atau film layar lebar tentang Tan Malaka nyamar di Bayah gitu. Selama setahun. Iya. Ya kan? Iya. Orang juga pasti nonton kan. Di situ. Nah, tugas untuk menerjemahkan karya akademik menjadi karya yang bisa dikonsumsi publik itu juga satu wilayah tersendiri yang kayaknya sekarang belum dilakukan. Nah, jadi itu yang terjadi sekarang. Banyak sekali narasi-narasi bukan hanya di Lebak aja, di Banten gitu, banyak nggak pernah dibikin secara serius gitu untuk pop culture. Ya ada 1-2 tapi ya kualitasnya kurang bagus gitu. Ada 1-2 inisiatif. Nah, di Aceh ada film Cut Nyak dapat Piala Citra gitu kan. Hebat itu. Filmnya keren. Masih kita nggak pernah film yang sama gitu. Karena apa ya, mungkin nggak ada yang garap. Yang garapnya ya itu buru-buru. Kenapa buru-buru? Duitnya terbatas gitu kan. Waktunya sedikit, pengen buru-buru selesai. Coba kalau dia duitnya banyak, waktunya lama, jadinya pasti bagus tuh, gitu. Iya, beberapa orang juga kan sempat bikin film ya tentang kisah-kisah perlawanan di Banten, tapi kayaknya kurang dapat respon juga ya dari publik gitu. Iya, dan mungkin saya nggak tahu ya, saya bukan orang film, tapi mungkin eksplorasi ceritanya ya mungkin. Karena kita kan selalu ceritanya heroik gitu ya, fisik gitu, jadi maskulin gitu ya, berantem, bacok-bacokan, dan itu menjadi part dari bagian dari culture kita kan, ya kan? Heroisme yang dibangun ya. Heroisme oke lah, maskulin. Maskulin. Dan juga kekerasan itu. Banten kan bahasanya aja penuh kekerasan. Tapi kan tabok, kadek dan lain. Ya kan? Itu yang udah menumbuh di kita kan. Jadi kita menganggap kekerasan itu biasa kan. Ini sebenarnya sakit, harus dibenerin. Artinya secara kultur juga perlu diperbaiki ya. Itu kekerasan dan hal-hal yang. Ya kalau dia menjadi jawara sebagai ilmu gitu, ilmuwan ya oke lah. Tapi kok dia jawara preman gitu, petang-peteng hanya demi dapetin proyek APBD gitu ya. Itu nanti dulu lah gitu kan, ngapain lalu gitu kan. Iya. Nah, itu yang menurut saya kritik dan otokritik terhadap kita ya, sebagai orang Banten, pada umum sebagai orang Indonesia lah. Dan sekarang Kang Boni terjun ke dunia politik. Itu motivasinya kayak gimana itu awal? Cuman pindah arena aja. Nah, kalau terjun kan seolah-olah saya tadinya ada di tempat yang tinggi turun ke bawah. Ini pindah arena aja. Geser dikit aja. Pindah arena aja, pindah arena dari berpolitik secara tidak resmi, unofficial, jadi relawan kan politik juga. Mana sih yang nggak semua berpolitik, ya kan, cuman beda arena pertarungannya aja, gitu kan. Kita sama tukang sayur di pasar tawar menawar itu berpolitik kan, ya kan, arenanya di pasar untuk keuntungan pribadi gitu kan. Sekarang saya coba masuk arena yang baru, pertarungan dengan membawa aspirasi misalkan konstituen saya, gitu. Itu kan pertarungan yang lain, sama aja gitu kan. Oke, terima kasih Kang Boni. Kayaknya waktunya sudah cukup. CS Banpos, sebagai masyarakat Banten tentu tadi ada otokritik dari Kang Boni soal kultur kekerasan. Jadi kayaknya itu sudah perlu dirubah karena sekarang zaman sudah bukan zamannya keras-kerasan lagi. Gitu ya Kang Boni ya? Iya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.